Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Musta'in Yanis Al-Hafidz, Bapak Kiai Haji Ahmad Ruslim Al-Hafidz, Al-Ustadz Zainal Arifin Al-Hafidz, Hajah Sri Purwaningsih, Ibu Mufrihah SEI, Bapak Yoga Yunis Mukhlis, pengurus harian koordinator dari Kecamatan Jekulo Bayi Mejobo, Bapak Pembina Yayasan Al-Muhajirin Bapak Dr. Haji Murtono MPD, Bapak Haji Ilham Wikarna, Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Haji Kris Hermiantoro, Bapak Bendahara Ibu Bendahara TPQ Ibu Dr. Farida Yuliani, seluruh kepala TPQ yang mewakili di koordinator Kecamatan Bayi, Jekulo dan Mejobo, Kepala TPQ Al-Muhajirin Bapak Alexan Cahya Utama SPD, serta Bapak Ibu Guru Ustadz Ustazah TPQ Al-Muhajirin dan segenap hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita sehat, selamat dan berkah dalam pertemuan hari ini. Oh ya, yang lupa saya sebutkan, yang terhormat Bapak Ketua RW Pak Bambang. Sampai terlupa, mohon maaf Pak Bambang, karena sudah menyempatkan. Setelah kita bersyukur, selanjutnya yang pertama kami atas nama Bapak Ibu Wali Santri yang hari ini terwisuda, ada 23 santri yang terwisuda hari ini. Saya mewakili ditunjuk oleh Ibu siapa tadi kemarin itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Ustadz Ustazah, Bapak Ibu Guru TPQ Al-Muhajirin yang telah mendidik, mengajar, mengajak, menyuruh, semuanya adalah untuk kebaikan anak-anak kami. Karena dengan bekal itulah anak-anak kami akan bisa melanjutkan semua yang dicita-citakan. Semoga seperti yang dicita-citakan tadi akan terkabul dan terijabah besok di kemudian hari. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Kiai Haji Musta'in yang mana dengan kesempatan yang diberikan pada anak-anak kami itu sudah berlebih
dan melimpah, sehingga anak-anak kami kalau di rumah ya gampang disuruhnya Pak, gampang disuruhnya. Walaupun khusus yang cowok-cowok biasanya harus seriosa dulu, bengok-bengok baru berdiri itu. Dan juga pengurus TPQ Al-Muhajirin serta semua pihak yang sudah membantu dan tidak bisa kami balas dengan apa-apa. Walaupun kami sudah berusaha, tapi hanya itu yang bisa kami sampaikan, karena itu pun masih belum cukup. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, terutama ibu-ibu yang berkerudung pink itu sudah berjungkir balik untuk mempersiapkannya dan untuk mendampingi anak-anak kami untuk bisa berangkat dan menyelesaikan sampai akhirnya di wisuda ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mewakili para orang tua santri juga minta maaf, karena terutama ibu-ibu biasanya agak cerewet. Tapi kalau bapak-bapak diam ya bapak-bapak ya. Iya, lebih banyak diam. Tapi kadang yo piye gitu loh. Itu sekali lagi kami dari wali santri minta maaf segala khilaf yang baik kami sengaja dan tidak kami sengaja, tapi lebih banyak yang kami sengaja. Pak Abidin nggih. Nah, itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim saha para ulama ingkang satuhu kita dherekaken sedaya muidhah hasanipun, sedaya pituturipun, wabil khusus panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Musta'in Yanis Al-Hafid ingkang kawula dherekaken nasihat-nasihatipun. Panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Rusim Al-Hafid ingkang kita dherekaken, ingkang ika tunggu-tunggu barokah doa nipun. Saha Al-Ustadz Zainal Arifin Al-Hafid selaku amanah Pratashi Korcambai Jikulo Mejobo. Ibu Hajah Sri Purwaningsih ingkang kula hormati, Ibu Mufrihah Sarjana Ekonomi Islam selaku amanah buku amanah metodologi koordinator Korcambai Jikulo Mejobo. Bapak Yoga Yugni Mukhlis selaku sekretaris koordinator Korcambai Jikulo Mejobo. Soho pengurus harian koordinator Korcambai Jikulo Mejobo ingkang kula hormati, Bapak Pembina Yayasan Al-Muhajirin, Bapak Dr. Haji Murtono ingkang kula hormati, soho Bapak Ilham Wikarna ingkang kula hormati, Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Kris Hermiantono ingkang kula hormati, saha Ibu Dr. Farida Yuliani ingkang kula hormati, serta Bapak Ibu Guru, Kepala TPQ seluruh pengguna qiraati Korcam Jikulo Mejobo ingkang kula hormati,
dan Bapak Ibu Guru Ustadz Ustazah TPQ Al-Muhajirin yang kaulah hormati ugi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini tanggal 18 Agustus 2024 bertepatan dengan 14 Safar atau Safar 1446 Hijriah. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa selalu diberikan rahmat dan hidayahnya serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran insan mulia Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, pada pagi hari ini saya tidak akan berbicara banyak. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait TPQ Al-Muhajirin. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, pelaksanaan EPTAK tahun 1446 Hijriah berjalan dengan lancar dan anak-anak 23 anak tersebut telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Yang pertama, pra-EPTAK lembaga dilaksanakan 3 kali, tapi karena beberapa hal akhirnya di TPQ Al-Muhajirin dilaksanakan 2 kali. Setelah 2 kali selesai, belum selesai Bapak Ibu, masih ada pra-EPTAK Korcam, yang mana di sini sudah tidak dihadapi oleh Bapak gurunya, jadi sudah dihadapkan dengan para penguji di tingkat Korcam. Ini ada 8 materi. Kemudian setelah selang 1 bulan, tepatnya tanggal 10 Juni ya 2024 kemarin, anak-anak EPTAK di tingkat cabang, alhamdulillah 8 materi telah terlewati dengan baik. Dan kabar gembira, TPQ Al-Muhajirin ini semuanya lulus 100% dengan rata-rata nilai semuanya 8. Tepuk tangan ya buat guru ya. Tidak ada yang 7, rata-ratanya 8 dalam sejarah. Dan juga mungkin ini anak-anak yang EPTAK-nya terbanyak, yaitu 23 anak. Terus kemudian selanjutnya, ketika kemarin ada MMQ cabang di Gebok, disampaikan dan sudah disinggung oleh Itain bahwasanya kita mendapatkan 3 piala dan juga 4 piagam. Saya sampaikan dulu tapi namanya nanti ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, alhamdulillah kita memperoleh terbaik 1 kategori usia TPQ. Tepuk tangan Bapak Ibu, boleh tepuk tangan ya. Dan nilai tersebut yang dinilai adalah di materi fasohah dan tartil. Jadi Bapak Ibu, di ujian EPTAK itu ada 8 materi ujian. Yang pertama ada qiraati 1, qiraati 2, yang dulunya sebutannya fasohah sama tartil, sekarang ada qiraati 1, qiraati 2, kemudian doa harian, tajwid, praktik sholat, dan praktik wudhu, dan juga ada surat-surat pendek. Dari semua materi yang ada, yang dinilai dan memang masuk kategori untuk terbaik itu hanya nilai fasohah dan nilai tartil atau qiraati 1, qiraati 2. Terbaik 1 ini mendapatkan 1, terbaik 2 nilai tartil EPTAK 1446 Hijriah. Tepuk tangan. Kemudian terbaik 5 usia termuda EPTAK 1446 Hijriah. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya mendapatkan terbaik 2 kategori usia TPQ tingkat cabang Kudus. Nah, dalam itu mendapatkan juga
terbaik 2 nilai fasohah, kemudian terbaik 1 nilai tartil, dan terbaik 1 usia termuda. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini usia termuda. Dan juga mendapatkan terbaik 2 nilai tartil, eptak usia remaja, kemudian terbaik 4 kategori usia TPQ eptak 1446 Hijriah. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, dari beberapa anak ini dalam sejarah di Al-Muhajirin baru pertama kali ini mendapatkan usia termuda ya, kalau tidak salah ya. Ini juga prestasi yang cukup membanggakan bagi saya waktu itu, dan Bapak Ibu guru semua sampai terharu ya Bapak Ibu semua. Kemudian itu akan nanti disampaikan lebih lanjut, akan ditampilkan di akhir. Kemudian yang selanjutnya terkait laporan uang atau santunan yatim piatu yang dilaksanakan sebelum haflah atau bertepatan dengan bulan Muharram kemarin, mendapatkan sejumlah Rp9.615.000 yang ditasarufkan kepada 6 anak. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid yang sudah andil dan ikut memberikan rezekinya untuk anak-anak kami yang berada di TPQ Al-Muhajirin. Sekedar informasi bahwa di TPQ Al-Muhajirin bagi anak-anak yang saat ini kurang beruntung atau sudah tidak memiliki orang tua, maka TPQ-nya digratiskan dari awal sampai lulus TPQ. Dan kami ucapkan kepada pengurus TPQ bahwasanya telah memberikan kebijakan yang baik. Semoga Bapak Ibu pengurus TPQ selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan rezeki yang halal dan luas. Amin Allahumma amin. Yang terakhir terkait KBM TPQ ya, bahwasannya anak-anak yang harus sudah mulai ancang-ancang atau persiapan adalah mulai jilid 6 atau Al-Quran. Bahwa anak-anak yang sudah jilid 6 bisa dipastikan akan bisa mengikuti eptak tahun depan. Tapi karena biasanya anak-anak TPQ Al-Muhajirin itu ada yang banyak izinnya, biasanya ada les, ada juga kegiatan sekolah, maka ini terakhir ada gorib, itu ada 2 kelas Bapak Ibu semua. Jadi yang saat ini sudah gorib dan juga sudah tajwid maupun finishing, agar bisa lebih semangat lagi dan juga lebih belajarnya lebih tekun lagi dan tidak banyak izin bolongnya. Ini yang sudah dimasuk finishing ada 4 anak, dan juga di kelas tajwid ada 14 anak. Gorib ini juga ada 2 kelas, itu sekitar 20. Berarti semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi, tidak 23 tapi 32. Amin Allahumma amin. 32, jadi nambah 10 ya minimal ya. Kalau semuanya nanti langsung habis biasanya. Dan alhamdulillah TPQ Al-Muhajirin juga termasuk TPQ yang luar biasa antusiasismenya. Jadi sampai saat ini inden masih berlaku Bapak Ibu semua. Ada 6 anak yang sampai hari ini belum masuk. Ini karena memang kemarin ada beberapa anak yang sudah daftar tapi belum kita masukkan. Jadi saya biasanya bilang Bapak Ibu nanti inden dulu ya, antri. Nanti kalau sudah waktu kurang lebih 1 minggu nanti saya kabari lagi dari TPQ. Jadi kita sudah menerapkan sistem inden. Dan alhamdulillah dengan jamnya yang sekarang, dulu kita itu pernah TPQ Al-Muhajirin itu waktu itu jam 3 masuk. Karena perhatian dari cabang khususnya Itain akhirnya dirubah jadi jam 2.15. Bukannya anaknya tambah sedikit, tapi alhamdulillah hari ini kurang lebih santrinya 250. Bapak Ibu semua. Ini benar-benar bukti bahwa ketepatan waktu dan kedisiplinan waktu memang sangat menjanjikan, dan memang Allah langsung melihat, dan anak-anak terbukti hari ini tidak ada yang nilainya rata-ratanya 7, semuanya
8 dan itu menjadi bukti. Semoga nanti kedepannya anak-anak yang mau eptak, yang dulunya imtas sekarang diganti eptak Bapak Ibu, nanti semuanya bisa lulus dengan baik dan juga bisa membaca Al-Quran dengan benar. Dan saya berpesan kepada anak-anakku semua yang hari ini telah haflah Khatmil Quran atau diwisuda, jangan sampai di rumah kalian itu sepi, teruslah selalu dibaca Al-Qur'annya. Dan kalau bisa, sudah saya sampaikan sampai berkali-kali bahwa TPQ kita itu ada PTPD, pasca TPQ program diniyah. Jadi nanti anak-anak yang belum SMP, saya berharap semuanya bisa mendaftar di PTPD Al-Muhajirin. Ngoten Bapak Ibu semua, dari saya cukup. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia dan kepada pengurus yang sudah menyempatkan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan melipat ganda. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena di pagi yang cerah ini kita bisa berwajah. Yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Mukarram Romo Kiai Ustaz Janis, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah TPQ di cabang Kabupaten Kudus, Bapak Ibu pengurus TPQ Al-Muhajirin, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena memang dinamika TPQ ini sungguh sesuai yang kita harapkan. Sebermula kita memang ingin mengadakan TPQ ini dalam rangka mendidik putra-putri kita, karena sekarang ini yang dianggap penting itu ilmu umum ya. Mendidik putra-putri kita supaya bisa membaca dan menulis Al-Quran sehingga menjadi bekal setelah dewasa. Dan pilihan kita sangat tepat, yaitu metode qiraati. Karena apa? Saya ini tipe orang yang suka profesional. Kami pengurus itu tipe orang yang suka profesional. Kalau memang dilihat dinamikanya memang bagus, ya harus kita dukung sebesar-besarnya. Karena apa? Qiraati ini tidak seperti yang lain, Bapak Ibu. Qiraati ini modelnya model homeschooling, kayak seperti homeschooling. Walaupun di sekolah, tetapi pembelajarannya bersifat individu, tidak bersifat klasikal. Jadi kita tidak bisa tahu anak itu kalau sudah sekian tahun lulus, tidak ada. Di qiraati ini lulus atau tidak itu bergantung kepada kompetensi setiap anak. Anak yang rajin, anak yang sungguh-sungguh ya mungkin cepat lulus. Tapi anak yang bahasa saya itu gambleh itu saenake atau tidak menjadi prioritas. Ya, tadi sudah jilid 6, les, izin apa, izin ini, ada jalan santai ditinggal. Ini kan tidak menjadi prioritas. TPQ-nya, ya jangan harap akan cepat. Saya adalah inspirator di TPQ ini. Anak saya 4, alhamdulillah hampir semuanya sudah bekerja. Sama ketika di sini ditanya gitu-gitu, hampir semua pas dengan cita-citanya. Yang nomor 1 itu juga lulus qiraati, yang nomor 1 sekarang jadi diplomat. Saat ini tugas di Swedia. Yang nomor 2 sekarang di Kemendak, Kementerian Perdagangan di Bintaro. Yang nomor 3 sekarang menjadi dosen. Dan yang terakhir
Ini double dulu qiraatinya, double di Al-Muhajirin sama di SDIT Al-Islam. Sehingga setahu saya itu kelas 2 sudah IMTAS. Sekarang sedang tingkat akhir, tingkat 4 di STAN. Dan alhamdulillah semuanya memang bagus. Sehingga kalau pulang liburan itu kami memang khatmil Quran bergantian. Jadi kami, saya, ibunya dan 4 orang anak ini harus khatmil Quran bergantian. Dan alhamdulillah sampai detik ini rumah tangga kami mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ini semuanya berkah qiraatil Quran. Karena apa? Kita sering melihat dinamika hidup itu, wah sekarang itu banyak orang yang tidak jelas hidupnya. Tetapi dengan bekal ini kita akan lebih baik. Oleh karena itu kami menghimbau, tadi saya tanya, yang rawuh ini semua orang tua santri atau yang khatmil saja? Yang diundang semuanya ya? Semuanya, tapi tidak semuanya rawuh ya? Ya, yang tidak rawuh itu karena anaknya jelas tidak khatmil. Kan begitu? Dan yang tidak rawuh itu adalah salah satu orang yang gambleh. Yaitu gambleh. Maka kita riset, Indonesia itu konon kan 90% muslimnya. Tapi yang sholat itu tidak sampai 30. Yang sholat 5 waktu maksud saja ya, itu tidak sampai 30%. Jadi ya seperti itu, Islamnya hanya KTP. Tapi kita masih lumayan. Misalnya Ustadz Ihsan ini, santri kita jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu berapa semuanya? Nanti kan mengerucut itu. Awalnya besar, kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tapi alhamdulillah puncaknya hari ini 23. Luar biasa. Ini di atas 10% itu. Sehingga tadi saya matur Romo Yai itu wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair. Memang hendaklah sebagian di antara kamu. Allah itu tidak memerintah semuanya, enggak, tapi wal takum minkum. Sebagian di antara kamu. Maka Bapak Ibu yang putra-putrinya khatmil hari ini adalah hamba-hamba Allah yang berbahagia. Ngendikane Romo Yai Ta'in tadi diamini. Nanti tak delok tenan, tak enteni tenan. Pokoknya nanti nek ana sing minggir-minggir ning neraka Ta'in tak goleki. Tak goleki tenan. Karena ini dulu menyerahkan putra-putrinya ke jenengan. Siap ya ya? Tak cari ya? Ya, tak cari Ta'in. Tolong ikut digandeng karena putra-putrinya sudah sahadah qiraati. Luar biasa. Ini bukan asal ngendikan, tapi ini semuanya adalah perintah Allah dan janji Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita beri motivasi. Mungkin nanti perlu ada beberapa guru yang motivator atau yang inspirator kunjungan ke rumah rutin. Jadi kunjungan ke rumah rutin, terutama dimulai dari yang jilid, biasanya yang punya peluang itu jilid 6, goreb sama tajwid ya, yang punya peluang itu. Jadi peluangnya di atas 30. Itu nanti ada kunjungan ke rumah dari Ustadz Ustazahna yang senyum-senyum karena tadi ngendikane Ta'in Mas Ihsan ini kan gelundang-gelundung guya-guyu gitu ya. Kurang satset itu. Kalau bodinya kan kurang satset. Ya, itu tak suruh diet itu nanti. Biar satset begitu. Tapi ternyata dia disiplin. Dia selalu ada koordinasi. Itu. Sehingga nanti tahun depan mulai bagus. Kalau kita masih sekian saya kira wajar dan memang penjenengan-penjenengan inilah harapan supaya bergerak. Al-Muhajirin ini kan hanya sekedar menyiapkan tempat dan motivasi. Bapak Ibu perlu perso, pengurus itu hanya menyediakan tempat sama diskusi, tak. Yang lainnya itu kita serahkan kepada qiraati. Karena nanti kalau campur tangan tadi, al-min tadi, itu repot itu nanti. Jadi amburadul itu. Saya yakin anak-anak yang punya syahadat TPQ itu bacaan Qur'annya bagus. Dan yakin pasti bisa membaca Quran. Berbeda dengan anak SD naik kelas 2, belum tentu itu bisa moco. Moco itu mesti. Loro tambah loro itu ana 11. Ada yang begitu. Tapi kalau qiraati antara syahadah itu ijazah dengan kompetensi individu itu linear. Itu pasti bagus, pasti well. Kalau tidak percaya dicoba.
Karena saya sudah menjalani tidak hanya setahun 2 tahun tapi 4 anak saya. Semua lulusan dari Qiraati. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh. Hebat tadi Ustadz Ihsan katanya sudah ada apa inden ya. Walaupun ini inden gaya itu ya. Tapi kadang-kadang hidup perlu gaya ya. Gaya karena apa? Inden ini berarti tidak semuanya diterima. Tapi sebenarnya diterima cuma pakai timing gitu ya. Timing nanti kalau wah anu kok karena isu masyarakat kan wah iki ning TPK Al Muhajirin ora ditompo kok. Oh, bahasanya ojo ora ditompo. Nunggu giliran. Oh, gitu. Karena kita harus berkembang terus sehingga akhirnya nanti akan bagus. Saya sambut tadi arahan dari Yitain bahwa ke depan mungkin pengurus bisa menyiapkan untuk membuat PAUD dan TK. Kami tadi diskusi sebentar, mungkin kita masuknya ke Diknas saja, bukan ke Depak. Kita membuat, tapi nanti Mas Ihsan silakan koordinasi dengan Pak Yai, disiapkan ustadz-ustadzahnya, terus bagaimana nanti pelaksanaannya. Kalau ada TPQ dan TK dan PAUD, Bapak Ibu kan tidak perlu jauh-jauh. Di sini TK-nya lebih bagus lah, saya jamin lah lebih bagus, karena kondisi kita memang serius. TK ke kota, TK itu sebenarnya tidak wajib ya. TK PAUD itu tidak wajib, yang wajib itu SD. Sehingga kalau bisa di sini nanti akhlaknya akan semakin bagus karena sekarang ini terjadi krisis akhlak. Saya kira yang disampaikan Yitain sebenarnya itu sudah sering juga saya sampaikan. Kita itu harus membuat TK, SD, SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah dan seterusnya. Saya di Ndawe sudah sampai tingkat SD, SDIT Faidur Rahman, tetapi karena tidak kadang-kadang kurang tegas, saya setengah kecewa juga. Memang perlu tegas. Pokoknya kalau orang sudah gambleh itu gonduke itu. Makanya tadi saya ngomong ke Mas Ihsan, dimulai jam berapa tepat ya? Kalau enggak saya males. Garapannya banyak, tekan kene ngowoh. Kon ngenteni sing rak cetha. Maka memang harus ya. Kalau iya. Saya kalau memimpin rapat, tak mulai jam 9, ada orang atau tidak ada orang saya datang. Dan akhirnya 1-2 memang agak gambleh, tapi lama-lama nanti akan bagus. Orang Indonesia ini masih perlu seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Yitain, Ustadz dan Ustadzah yang sudah berkenan untuk membina warga Muria Indah melalui Quran. Mudah-mudahan ke depan warga kita semakin bagus, hanya memang nanti perlu diberi adab sosial. Perlu materi adab sosial ya, supaya nanti kalau punya mobil itu tidak parkir di jalan. Itu pusing, saya itu jarang-jarang pulang ke Muria Indah karena tidak bisa lewat. Sehingga saya kalau ke Muria Indah bawa motor. Itu sudah menjadi problem besar. Dikira ini tidak agama. Nanti tolong itu diberi adab sosial. Karena waktu saya ngaji di tempatnya Mbah Sahal, itu termasuk fikih sosial. Dikira sing beramal itu nang masjid tak. Semua kehidupan ini sebenarnya amal. Sehingga nanti kalau itu semakin bagus, parkir motornya diatur, parkir ininya diatur, hidupnya bagus. Sehingga orang Islam tidak hanya sekedar dunia akhirat, tapi orang Islam akan berbahasa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau akhirat kan tidak tahu kita bahagia atau belum. Tapi tadi Yitain sudah menjamin insya Allah akan bahagia di akhirat. Nah, tapi Yitain belum jamin bahagia di dunia. Belum kan? Berarti doanya Yitain kurang tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini bahagia di dunia itu gimana? Guru TPQ-nya harus sejahtera. Itu ya iya. Ya, itu kita mulai. Jadi bapak-bapak itu ojo kualitasnya apik kok njaluk murah. No. Mobil iki nek regane murah ya mobilnya mesti elek. Motor nek regane murah ya mesti elek. Nek NMAX ya regane larang. Gitu Pajero, Fortuner regane larang. Nek Isuzu ya, Xenia begitu ya. Maka kalau ingin baik kita tingkatkan. Tidak rugi karena apa? Syariah kita itulah yang akan dicatat oleh Allah sebagai sumbangan kita kepada fi sabilillah. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan fadilah dari putra-putrinya yang terhafal melalui Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati,
Di sini saya akan membacakan santri Khatmil Quran angkatan ke-21 dari 23 anak. Sebelum kami bacakan satu-satu dan nanti anak maju satu-satu, kami persilakan kepada Bapak Ihsan Cahya Utama SPD untuk naik ke panggung yang nanti akan memindahkan kuncir. Yang kedua kepada beliau Ibu Dr. Hajah Farida Yuliani MSI, kami mohonkan untuk naik ke panggung, nanti tugasnya untuk memberikan ijazah. Selanjutnya kepada beliau Bapak Dr. Haji Murtono MPD untuk nanti memberikan plakat. Kepada beliau bertiga kami haturkan. Santri Khatmil Quran angkatan ke-21 TPQ Al-Muhajirin Ananda Amira Abi Tabrani binti Bapak Dwi Yulianto dengan nilai rata-rata 8,06. Ananda Kalia Kikandria Andriansyah binti Bapak Novan Ardiansyah dengan nilai rata-rata 8,47. Ananda Raisya Ais Khairun Nadira binti Bapak Khairul Abidin dengan nilai rata-rata 8,47. Ananda Davin Abias Ataya bin Bapak Hendri Atmanata dengan nilai rata-rata 8,00. Ananda Putra Kusuma Salasadu Halatif Buwono bin Bapak Kasus Buwono dengan nilai rata-rata 8,19. Ananda Irfan Abdul Ghani bin Bapak Trio Sungkowo Andi Widodo dengan nilai rata-rata 8,44. Ananda Umratul Hikmah binti Bapak Muhammad Sain dengan nilai rata-rata 8,56. Ananda Safira Atahira Putri binti Bapak Eko Kurniadi dengan nilai rata-rata 8,25. Ananda Afra Naila Kolisa binti Bapak Sailan dengan nilai rata-rata 8,38. Ananda Queen Alessandra Belvania Susanto binti Bapak Ari Susanto dengan nilai rata-rata 8,28. Ananda Nazara Kodifa Ufaira binti Bapak Edi Triharsono dengan nilai rata-rata 8,50. Ananda Muhammad Syauqi Ibriza Basya bin Bapak Marihan dengan nilai rata-rata 8,31. Ananda Agnakut Pizian Altof bin Bapak Ahmad Nurkodin dengan nilai rata-rata 8,38. Ananda Lutfi Hilal Ramadan bin Bapak Kiswanto dengan nilai rata-rata 8,44. Ananda Airilin Belvania Az-Zahra Priyanti binti Bapak Supriyanto dengan nilai rata-rata 8,41.
Ananda Zahra Alia Nabila binti Bapak Sahrul Agus Tabahari dengan nilai rata-rata 8,50. Ananda Askia Fawazah Naura Setiawan binti Bapak Agus Setiawan dengan nilai rata-rata 8,34. Bapak Ibu, ini Ananda Syakira Naswa, beliau sudah mondok di Yambua Menawan sehingga tidak dapat izin untuk penerimaan ijazahnya diwakili sama bundanya. Syakira Naswa Ataya binti Bapak Jamal Ali dengan nilai rata-rata 8,34. Selanjutnya ini adalah adiknya, jadi kakak beradik. Syafika Nasita Ataya binti Bapak Ali Jamal dengan nilai rata-rata 8,50. Ananda Aisyah Syafira Al-Fatunisa binti Bapak Muhdor Ragil dengan nilai rata-rata 8,66. Ananda Jingga Indira Nitisara binti Bapak Mahendra Aditya Restiawan dengan nilai rata-rata 8,63. Ananda Aprilia Naurah Firzana binti Bapak Yulianto dengan nilai rata-rata 8,47. Ananda Inaya Maulida Nur Arifin binti Bapak Miftahul Arifin dengan nilai rata-rata 8,59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Khatmil Quran dan wisuda santri yang ke-21 TPQ Al-Muhajirin tahun 2024 yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa prestasi dari putra-putri kita yang tahun ini mengikuti Khatmil Quran, yang mengikuti EPTAK, evaluasi belajar tahap akhir qiraati, mengikuti periode Muharram 1446 Hijriah. Peserta EPTAK di Kabupaten Kudus adalah 200 peserta, mengundurkan 1 jadi 199 peserta. Lulus 100%, termasuk TPQ kita 23 santri lulus 100% dengan nilai yang sangat maksimal, karena rata-rata 23 santri kita rata-rata minimal 8,00. Itu minimal ya. Ini capaian yang luar biasa. Ada beberapa anak yang masuk di kategori prestasi di cabang, ada 4 anak yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu Ananda Jingga Indira Niti Sara, ada 4 kategori ya, menyabet 4 kategori. Yang pertama yaitu terbaik 2 nilai fasohah EPTAK 1446 Hijriah. Kalau penilaian cabang itu dinilai berdasarkan nilai fasohah sama tartil, makanya ini terbaik kedua. Yang kedua adalah terbaik pertama nilai tartil
1446 Hijriah. Yang ketiga, terbaik kedua kategori usia TPQ. Ya. Yang keempat, terbaik satu usia termuda Eptak 1446 Hijriah. Mohon berkenan Bapak Haji Kris Hermiantono, pengurus Yayasan Al-Muhajirin, berkenan untuk memberikan tanda prestasi untuk Mbak Jingga Indira Niti Sara. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Satu anak 4 kategori di cabang. Gantian satu. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Tulisannya dibalik. Yang kedua, terbaik satu nilai tartil Eptak. Ya. Yang ketiga, terbaik 2 kategori usia TPQ. Yang terakhir, terbaik satu usia termuda Eptak. Satu lagi dapat piala, ya, dapat piala ini. Terbaik kedua usia TPQ. Satu aja toh. Termuda. Pialanya dapat 2. Yang pertama terbaik kedua kategori usia TPQ dan termuda. Ya, termuda. Ya, ini. TPQ kita termuda ini yang kedua kalinya. Tadi Pak Ihsan bilang ini yang pertama, saya ralat. Yang pertama adalah pada waktu Mas Ihul, putra Bapak Suedi, itu adalah yang paling muda waktu itu. Lebih muda daripada ini karena hanya 6 tahun waktu itu. Ya. Usia PAUD. Kalau ini usia TPQ. Ya. Jadi sudah yang kedua ini. Nanti biar dibantu orang tuanya ya. Terima kasih Pak Kris. Pak Kris bisa foto dulu Pak. Yang kedua adalah Aisyah Syafira Al-Fatun Nisa, mendapat 3 kategori. Sama orang tuanya, bisa foto sama Pak Kris dulu. Pak Kris mohon tidak. Yang pertama, terbaik satu kategori usia TPQ. Ya, ini kalau usia TPQ berarti di atasnya Mbak Jingga. Kalau Mbak Jingga dari tadi usia urutan kedua, kalau Mbak Aisyah ini adalah yang pertama. Ya. Mbak Aisyah bisa maju, Mbak Aisyah. Oke. Terbaik pertama kategori usia TPQ. Yang kedua adalah terbaik kedua nilai tartil Eptak 1446 Hijriah. Dan yang ketiga adalah terbaik 3 usia termuda. Terbaik ketiga usia termuda Eptak 1446 Hijriah. Mohon berkenan Ibu Dr. Anda Farida. Oke, yang kedua terbaik kedua nilai tartil Eptak. Pialanya dapat 1, ya. Berkenan orang tuanya bisa naik ke panggung mendampingi putrinya. Yang ketiga 4 ini hanya dapat piagam penghargaan, tapi tetap luar biasa karena dari 200 masih masuk yang luar biasa 10 besar TPQ kita. Pak Ihsan bisa naik ke panggung, bisa mendampingi Pak Ihsan, Kepala TPQ Al-Muhajirin. Adik kerudungnya meletot. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya putri kita yang ketiga, Pak Ihsan. Yang ketiga adalah Ainaya Maulida Nur Arifin. Dapat 1 penghargaan
terbaik keempat kategori usia TPQ. Jadi 1, 2, 4 itu di TPQ kita. Ini sebenarnya nilai sama dengan 3, hanya saja kita kalah di usia sehingga kita geser ke 4. Yang ketiga itu di Ndawi, Kurcam Ndawi. Mohon berkenan Bapak Nurfain untuk menyerahkan penghargaan. Mohon maaf ini hanya simbolis karena penghargaan yang asli belum jadi. Ya, ya. Ya ini nanti kalau dibuka kok kosong gitu. Nanti mohon pengertiannya, ini baru diproses. Pak Isan, foto bareng Pak. Orang tuanya bisa mempersiapkan diri, foto bareng orang tuanya. Selanjutnya anak yang keempat yang masuk ke kategori cabang adalah Mbak Zahra Alia Nabila. Dapat 1. Terima kasih Pak. Terbaik kedua nilai tartil Eptak 1446 Hijriah usia remaja. Jadi di penilaian itu dibagi 3, nilai terkecil, PAUD, TPQ dan remaja. Kurang dari 6 tahun, 6 sampai 11 dan di atas 11 tahun. Mohon berkenan Bapak RW Perumahan Muria Indah, Bapak Bambang, kebetulan ini TPQ kita di wilayahnya beliau, berkenan untuk menyerahkan tanda penghargaan. Pak Isan bisa mendampingi orang tuanya persiapan untuk ikut foto. Dari keempat ini kita, karena ini adalah termasuk ada prestasi yang luar biasa, kita bikinkan banner Bapak Ibu. Nah ini bannernya bisa dilepas. Oke. Nah, ini karena 23 ini termasuk jumlah yang lumayan banyak dari TPQ kita, 23 anak, terus lulus 100%, nilai minimal 8,00 itu nilai rata-ratanya. Orang tuanya? Ya. Orang tuanya Mbak ya. Banner ini nanti kita pasang di pojokan itu ya. Nek sementara ini biar di sini dulu. Pelan-pelan. Terima kasih. Selanjutnya adalah prestasi tingkat TPQ. Untuk tahun ini kita ambil dari 23 ini kita ambil 7 terbaik dan 1 termuda. Kalau tahun kemarin kita ambil 6 karena kebetulan ini yang 5, 6, 7 nilainya sama. Jadi kita ambil 7. Terbaik ke-7 yaitu Ananda Zahra Alia Nabila binti Bapak Sahrul Agusta Bahari dengan nilai rata-rata 8,5. Yang terbaik ke-6 adalah Nazara Nadifa Ufaira binti Bapak Edi Triharsono dengan nilai rata-rata 8,5. Terbaik kelima Ananda Syafika Nasyita Ataya binti Bapak Jamal Ali dengan nilai rata-rata 8,5. Ini sama semua, hanya saja karena diambil usia, ya, diambil usia. Terbaik keempat Ananda Umrotul Hikmah binti Bapak Muhammad Sain dengan nilai rata-rata 8,56. Terbaik ketiga Ainaya Maulida Nur Arifin binti Bapak Miftahul Arifin dengan nilai rata-rata 8,59. Terbaik kedua Ananda Jingga Indira Nitisara binti Bapak Mahendra Aditya Restiawan dengan nilai rata-rata 8,63. Terbaik pertama Ananda Aisyah Syafira Al-Fatun-Nisa binti Bapak Muhdor Rakil dengan nilai rata-rata 8,66. Mohon berkenan Bapak Haji Ilham Wikarna untuk menyerahkan
Bapak Ilham menyerahkan 4 anak dan dilanjutkan oleh Ibu Salis, bisa mohon naik ke panggung menyerahkan ke 3 anak berikutnya. Mohon berkenan orang tuanya bisa persiapan naik ke panggung, berdiri di belakang anak masing-masing. Pak Ilham jangan turun dulu Pak, nanti foto Pak. Bapak Ibu perlu ketahui hadiah ini adalah hasil kaligrafi ternama tingkat nasional yang saat ini putrinya berada di TPQ kita. 2 tahun ini kita pesan ke beliau, ini adalah hasil karya kaligrafi tingkat nasional. Berada Bapak Turmudi Faiz, kalau panjenengan mendengar, itu rumahnya Mbak Kerajaan. Nah, ini adalah hasil karya beliau. Dan saat ini putrinya di TPQ kita sudah dijilid gorib. Luar biasa, anaknya kecil sekali. Ini anaknya ya, ini anaknya kerudung hitam ini ya. Itu. Ya, Pak Iko, itu masih PAUD sudah jilid gorib itu. Tak tahun depan itu. Orang tuanya berkenan untuk naik ke panggung, didampingi Pak Ilham sama Bu Salis. Ya, oke, ditaruh di bawah. Yang besar, yang kecil dipegang. Monggo orang tuanya berdiri di belakangnya. Dan nanti yang terakhir Bapak Haji Saifuddin mohon berkenan untuk juga menyerahkan penghargaan nanti. Masih ada 2 penghargaan nanti. Oh Pak Munadi sekretaris ya, salah sebut. Mohon maaf sekretaris ya. Selanjutnya terkecil di antara 23 yaitu dengan usia 7 tahun 0,8 bulan karena Juni kelahiran dan eptaknya di bulan Juli, yaitu Ananda Jingga Indira Nitisara binti Bapak Mahendra Aditya Restiawan dengan nilai rata-rata 8,63, usia 7 tahun, 0,8 maaf 7,08. Mohon berkenan Bapak Ahmad Munaji, Sekretaris Yayasan Al Muhajirin. Terakhir ini juga prestasi yang luar biasa Bapak Ibu, jenengan tadi saksikan dari awal bahwa ada anak yang memimpin terkait dengan acara ini. Tidak semua anak bisa berkesempatan untuk memimpin, ini juga menjadi prestasi yang luar biasa. Sama Pak Isan. Ada 3 anak yang mimpin hadroh, yang mimpin tahlil dan mimpin doa. Ini kita juga kasih hadiah karena ini luar biasa Bapak Ibu, ini juga menjadi pelajaran terbiasa untuk mimpin nanti ya, mimpin di masyarakat. Yang pertama yang mimpin hadroh adalah Mas Aguna Bizian Altaf. Ya, oke. Yang kedua adalah mimpin tahlil Mas Davin Abias Ataya, dan yang mimpin doa adalah Mas Irfan Abdul Goni. Nah, ini juga putra-putra kita yang berprestasi karena berani memimpin tanpa teks ya Bapak Ibu, hafal ini, hafalan semua. Ini mohon berkenan Bapak Haji Saifuddin untuk menyerahkan penghargaan ini. Ini dibalik ya Bu, Mas Agna biar di tengah, biar imbang. Yang penting hadiahnya jangan tertukar. Kalau posisinya ditukar tidak apa-apa, yang penting hadiahnya jangan tertukar. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah beberapa tahun ini untuk kelas gorib finishing persiapan itu sudah 2 kelas karena memang saat ini gemuk di atas. Kalau dulu itu gemuk di bawah, saat ini gemuk di atas. Makanya kita bisa meluluskan kemarin 17 anak, ini 23. Harapan nanti tahun depan bisa naik kembali itu. Karena TPQ Qiroati dikatakan sehat itu kalau bisa meluluskan minimal 10% dari jumlah santri, total jumlah santri. Saat ini kita itu di sekitar 240 sampai 250 anak. Yang inden ini masih ada 6 karena
untuk pendaftaran Qiroati harus melalui pra. Walaupun usianya sudah 7 tahun, 8 tahun harus melalui pra dulu. Harus gitu, dan kebetulan pra itu maksimal 15, jadi sebelum ada yang naik tidak bisa kita terima. Kita daftar tapi tidak kita masukkan ke kelas dulu, karena nanti pasti akan bermasalah di kelas itu, bermasalah. Itu, terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa tepuk tangan sekali lagi. Yang jelas bahwa santri 23 anak ini adalah luar biasa semua. Saya anggap adalah terbaik dari kelulusan yang dulu-dulu. Ini yang angkatan 21, minimal rata-rata 8,00, walaupun belum dapat penghargaan, nanti minta penghargaan orang tuanya di rumah masing-masing ya. Sudah dibilangi, orang tuanya sudah dibilangi bahwa ini adalah lulusan terbaik di Al-Muhajirin, sangat luar biasa perjuangannya. Kita ada screening. Jadi kalau ada anak yang tidak masuk kelas finishing tapi maksa untuk EPTAK, tidak kita izinkan ya. Walaupun harus mutung. Saya tidak ikut EPTAK, kalau begitu mengundurkan diri saja ya. Kadang juga ada begitu orang tua. Tapi ini demi karena kita menjaga kualitas dan aturan bahwa harus melalui finishing dan screening itu kita harus lalui. Ini menjaga kualitas ya, kita mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Sebenarnya orang tuanya tinggal mengikuti aja. Kita insya Allah dari Ustadz Utadah berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak mungkin menghalangi putra-putri panjenengan untuk mengikuti EPTAK, itu tidak mungkin. Tapi kita akan lebih tahu bahwa putra-putri panjenengan ini sudah layak atau belum. Nah itu, karena resikonya sangat tinggi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.